membersihkan pusaka Buddha Kabudan dan mencoba membaca apa makna dari buku kuno ini. Kondisi awalnya sudah cukup bersih, cuman saya belum bisa membaca relief yang ada di situ. Makanya mau tak coba bersihkan bagian ini. Kali ini saya menggunakan cairan hidrogen peroksid, dolomit, dan spiritus. Seperti biasanya, saya buat dulu adonan yang tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Adonan ini aman baik untuk patina perunggunya maupun pada wesiadinya, tidak merusak garis-garis ketuaan pada bilah-bilah pusaka lama. Seperti kita lihat di sini, bagian dari wesi adinya itu sudah parah troposnya, makanya kita harus sangat berhati-hati. Gerakan-gerakan cepat pada video ini hanyalah video yang dipercepat, bukan yang sebenarnya. Pada hari pertama yang paling kiri muncul seperti kepala gajah dengan latar belakang tumbuh-tumbuhan seperti hutan, dan pada bagian ini kelihatan wesi adi sudah aus banyak sekali dibandingkan yang sisi kanan. Berulang-ulang saya bersihkan bagian ini karena kalau memang itu gajah, itu artinya sudah ada sejak zaman Mataram kuno, seperti diceritakan dalam Lalita Wistara, awal mula kehidupan Buddha. Pada saat mengandung Siddhartha Gautama, Dewi Maya, permaisuri dari Sudodama, melihat gajah putih masuk ke dalam tubuhnya. Gajah itu menunggang bunga teratai. Makanya di tengah-tengah itu terlihat kuntum bunga teratai. Di sebelahnya ada semacam bangunan. Mungkin itu istana Kapilawastu yang di kemudian hari ditinggalkan oleh Sang Buddha. Pada bagian yang mendekati bunga teratai terdapat sedimen atau deposit yang sangat tebal. Saya agak kesulitan membersihkan ini. Bagian badan dan kaki sudah terlihat, tetapi bagian kepalanya sulit, makanya saya mengganti dengan sikat kuningan dan hanya dengan aquades. Saya tidak mengerti ini menggambarkan apa, karena proporsi badan dan kepalanya tidak seimbang, mirip-mirip dengan kepala gajah juga. Dan di sebelah kanannya lagi ini yang betul-betul positif bahwa ini adalah Sang Buddha pada posisi menyembah atau namaskara sebelum mendapatkan pencerahan, di mana posisi tangan mudra seperti itu tidak terdapat lagi pada stupa Candi Borobudur. Jadi bagian inilah kunci terpenting dalam memahami relief ini. Buddha yang sedang pada posisi namaskara atau menyembah. Pada bagian sebelah kanannya lagi ini kelihatannya juga depositnya, sedimennya tidak terlalu tebal. Saya hanya menggunakan aquades dan sikat kuningan yang halus.
dan membersihkan terutama posisi pertemuan antara wesi aji dengan perunggunya ini. Pada bagian ini memang kelihatan korosinya tidak terlalu parah, itu terlihat juga pada bagian wesi ajinya itu tidak separah yang bagian kiri, dia cenderung lebih utuh. Pada bagian ini terlihat ada beberapa sosok manusia yang sedang duduk. Besar kemungkinan ini adalah murid-murid dari Sang Buddha. Dan pada bagian paling kanan ada gambar rumah. Sudah cukup bersih, saya akan melapisi bagian wesi aji dengan cairan rust remover untuk memproteksi dari oksidasi. Bolak-balik saya olesi dengan cairan rust remover, saya tidak sebut mereknya. Juga pada ujung fajranya, karena ini terbuat juga yang bagian tengahnya itu dari wesi aji, makanya itu juga akan saya lapisi dengan cairan pencegah karat Vajra atau Bajra ya, dengan cabang 4. Biasanya angka 4 memang dipakai pada kabudan, termasuk wesi ajinya juga segi 4. Bentuk ini sekarang di Nepal, India, Burma dikenal dengan nama dorje, pusaka untuk ritual aliran Tantrayana atau juga Buddhis Tantrik. Pada bagian reliefnya saya lapisi dengan microcrystalline wax, lilin yang dikembangkan oleh British Museum untuk artefak-artefak di sana. Memang lilin ini cukup bagus, dia transparan, tidak mempengaruhi warna dari patina, dan juga pada saat disentuh tidak nempel, sentuhan kita tidak ngecap di lapisan lilin ini. Meskipun di beberapa tempat, terutama bagian wesi ajinya itu sudah lumayan keropos, tapi keindahan pusaka ini masih tetap kelihatan keanggunannya dan kewibawaannya. Matur nuwun.